Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saat kita hidup di zaman yang penuh tantangan dan perubahan, ayat ini menjadi pengingat penting bagi kita tentang identitas dan transformasi yang Tuhan berikan. Kalau kita melihat bagian yang pertama, misalnya ini berbicara tentang identitas baru. Ketika kita menerima Kristus, kita bukan hanya mendapatkan pengampunan, tetapi kita juga menerima identitas baru. Dulu kita mungkin merasa terjebak dalam kesalahan dan kegagalan, tetapi sekarang kita adalah ciptaan baru. Identitas kita yang lama tidak lagi mendefinisikan siapa kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita masih membiarkan masa lalu kita mengatur cara kita melihat diri sendiri? Mari kita merenungkan apakah kita sudah sepenuhnya menerima identitas baru yang diberikan oleh Kristus. Bagian yang kedua kita bisa melihat di sini adalah proses pembaharuan. Menjadi ciptaan baru adalah sebuah perjalanan. Ini bukan tentang instan, tetapi tentang sebuah proses. Tuhan ingin kita terus-menerus bertumbuh dalam iman dan karakter. Dalam Roma 12 ayat 2 kita diingatkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hal ini tentunya mengingatkan dalam kehidupan kita, bagaimana proses pembaharuan itu terjadi di dalam diri kita. Apakah kita meluangkan waktu untuk mendalami, merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dulu mungkin kita nggak terlalu suka baca firman, tapi setelah kita diperbaharui, dalam proses pembaharuan itu, adakah kerinduan kita hari ini membaca, merenungkan, mendalami firman Tuhan dengan lebih baik lagi? Apakah kita juga membuka hati kita untuk pembaharuan yang Dia kerjakan di dalam hidup kita? Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah mengubahkan, kecuali kita yang mau diubahkan dan berubah di dalamnya. Bagian yang ketiga kita bisa lihat dan pelajari di sini tentang bagaimana setelah kita memiliki identitas baru, kita masuk dalam proses pembaharuan, kita juga menghidupi akan kebaruan ini. Hidup sebagai ciptaan baru memanggil kita untuk bertindak sesuai dengan identitas baru kita. Ini berarti kita harus berkomitmen untuk mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita bisa membayangkan misalnya jika kita menerapkan kasih Kristus di tempat kerja. Bagaimana kita bisa menyatakan kasih Kristus pada saat kita bekerja dengan penuh tanggung jawab bukan hanya sekedar mencari atau mendapatkan uang, tetapi bagaimana pekerjaan ini saya bisa pakai sebagai sarana untuk orang-orang di sekitar saya merasakan kasih dari Kristus, melihat kitab yang terbuka melalui kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara bisa nyatakan hal itu, cara kita berkata-kata, apakah kita kepada pimpinan atau kita kepada rekan kerja, apakah kita dengan orang-orang yang di bawah kita. Begitu juga sebaliknya, misalnya kita sebagai seorang pimpinan, bagaimana sikap kita memperlakukan karyawan yang bekerja bersama dengan kita. Adakah nilai-nilai kekristenan yang nyata dari sikap kita?
di lingkungan sekolah misalnya, kita sebagai orang tua yang menjemput anak begitu ya, apakah kita hadir di sana juga boleh dirasakan. Anak-anak kita di sekolah juga menjadi anak yang berbeda, bukan eksklusif yang tidak mau bergaul, tetapi bagaimana kehadiran anak-anak kita juga boleh menjadi berkat, baik guru, sekolah maupun teman-temannya. Atau misalnya dalam kehidupan kita hari lepas hari, di lingkungan, apa kata orang tentang diri kita? Apakah mereka juga melihat Kristus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita termasuk perbuatan kita? Atau justru kita menjadi batu sandungan karena kita menjadi orang Kristen yang berbeda dari yang lainnya? Dalam dunia pelayanan, bagaimana kita menerapkan kasih Kristus? Apakah kita melayani dengan penuh pengorbanan, hati yang tulus dan ikhlas, mengerjakan segala sesuatu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan? Bagaimana dunia melihat Kristus melalui hidup kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kita ingat bahwa kita adalah ciptaan baru. Mari kita lepaskan yang lama dan hidup dalam kebaruan yang Tuhan berikan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita boleh menjadi lebih seperti Kristus dan membawa terangnya ke dalam dunia yang gelap ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh mengubah kami. Ajar kami untuk menghidupi identitas baru kami dalam Kristus, untuk kami terus bertumbuh di dalam iman. Tolong kami ya Tuhan menjadi alat-alat-Mu, menjadi garam yang menggarami, terang yang menerangi di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apapun masa lalu kita dalam Kristus, kita memiliki masa depan yang penuh harapan dan tujuan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.